Tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina masih terjadi hingga hari ini. Terganggunya rantai pasok dunia, tsunami inflasi melanda, hingga ketidakpastian ekonomi global lainnya menjadi peristiwa yang mewarnai dunia setiap harinya. Untuk itu, tiap-tiap negara kini pun berlomba mencari alternatif agar mampu menahan gejolak ekonomi dan juga menyelamatkan diri dari suramnya perekonomian negeri. Kini dolar Amerika Serikat yang bergerak cukup liar begitu, dan memang dalam aktivitas perdagangan global pun membuat sejumlah bank sentral Asia Pasifik sepakat bekerja sama untuk menggunakan renminbi dalam transaksi perdagangan. Apakah kondisi ini juga menjadi sebuah peluang Tiongkok untuk membawa renminbi sebagai mata uang dunia melawan dominasi dolar? Kita lihat ataupun kita ulas lengkapnya dalam Dolar Ditinggal Renminbi Kian Andal. Ya, Anda kita perhatikan lagi ataupun mengulas kembali ataupun bicara terkait renminbi, tentu sangat menarik sekali untuk diperhatikan akhir-akhir ini. Mengapa demikian? Karena di kondisi sulit dari segi ekonomi terdampak perang Rusia-Ukraina ini, justru renminbi mampu menjadi alternatif di dalamnya, di dalam aktivitas transaksi perdagangan di tengah liarnya gerak dari dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya di dunia. Tapi sebentar. Sebelum membahas lebih jauh terkait renminbi, sebetulnya apa sih renminbi itu? Nah, kalau misalnya kita bicara lagi, renminbi adalah penamaan mata uang resmi dari rakyat Republik China, Republik Rakyat China (RRC), di mana renminbi bertindak sebagai alat tukar resmi yang diakui oleh negara. Lalu bedanya apa nih dengan yuan? Nah, sebetulnya sama saja, hanya apabila yuan berlaku sebagai penyebutan satuannya, sedangkan untuk renminbi adalah nama mata uangnya. Misal, ada seseorang yang bertanya pada orang China, apakah ataupun apa nama mata uang yang digunakan di China? Tentu jawabannya adalah renminbi. Tapi kalau ada seseorang yang datang ke China dan juga bertanya pada orang di China, berapakah harga barang ini? Pastinya akan dijawab, barang ini dijual dengan harga 300 yuan, bukan dijawab 300 renminbi. Kira-kira demikian perbedaan penggunaan kata antara yuan dan juga renminbi. Bicara juga terkait renminbi, kini sebanyak 6 bank sentral pun sudah melakukan kerjasama ataupun sepakat dan juga menggunakan renminbi dalam bertransaksi perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Sejumlah bank sentral tersebut adalah ada Bank Sentral Negara kita, Bank Indonesia, lalu juga ada Bank Negara Malaysia, lalu ada Hong Kong Monetary Authority, lalu juga ada Monetary Authority of Singapore, lalu juga ada Central Bank of Chile, dan terakhir ada People's Bank of China. Tujuan dari kerjasama ini tak lain dan juga tak bukan mengarah pada penyediaan likuiditas kepada bank sentral yang berpartisipasi di kawasan Asia Pasifik melalui skema reserve pool di tengah memang kalau kita lihat tidak stabilnya mata uang negeri paman Sam ataupun dolar Amerika Serikat. Nantinya setiap bank sentral yang berpartisipasi akan memberikan kontribusi minimal sebesar 15 miliar renminbi di sini memang atau ekuivalen dalam dolar Amerika Serikat dan juga ditempatkan di Bank for International Settlement. Dari hal ini pula, bank sentral yang bekerja sama berharap dengan langkah yang mereka lakukan terhadap renminbi semoga juga dapat membawa negara mereka kokoh dalam stabilitas keuangan mereka di kawasan Asia Pasifik. Membahas terkait stabilitas keuangan dan juga nilai tukar terhadap mata uang, sebetulnya bagaimana sih pergerakan renminbi dan juga dolar Amerika Serikat khususnya terhadap rupiah akhir-akhir ini. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan juga tensi geopolitik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina, banyak orang yang menghubungkan. Pasti ada kaitannya dengan liarnya pergerakan dolar terhadap sejumlah mata uang lainnya di dunia ini. Contohnya saja bisa kita lihat di sini di mana rupiah pun dilibas dengan pelemahan yang cukup dalam. Bahkan kini telah menyentuh 14.800 lebih begitu per $1 Amerika Serikat mendekati level 15.000. Nah, kalau misalnya di sini memang beda cerita dengan yuan. Nah, ini renminbi yang lebih stabil justru cenderung menurun begitu ya untuk fasenya memang terhadap rupiah kini berada di angka 2.200-an per 2.200-an rupiah per 1 yuan China. Maka dari itu dengan lebih stabilnya yuan ataupun renminbi ini banyak pihak memutuskan untuk melakukan transaksi perdagangan menggunakan renminbi ketimbang menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, lalu apa saja sih fakta-fakta yang ada terkait renminbi ataupun yuan ini dalam perdagangan global? Bisa kita lihat di slide selanjutnya.
Ya, apabila kita bicara lagi terkait fakta-fakta yang ada terkait renminbi, tentu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, renminbi dinilai oleh sejumlah negara gerak lajunya lebih stabil ketimbang dolar Amerika Serikat. Apalagi di tengah ketidakpastian global pada saat ini. Selain itu juga dilihat dari posisinya, renminbi kini telah berhasil begitu menduduki posisi mata uang terbesar keempat di dunia, atau berada di bawah dolar Amerika Serikat, lalu di bawah euro dan juga pound sterling. Ditambah lagi posisi renminbi juga sebagai mata uang cadangan pun terus meningkat, bahkan bukan tidak mungkin lagi begitu ya, beberapa tahun ke depan timbul peluang juga renminbi juga menjadi mata uang dunia seperti halnya cita-cita Tiongkok di masa depan. Lalu apa saja juga ambisi-ambisi yang dimiliki oleh Tiongkok dalam hal membawa renminbi menjadi mata uang dunia dan juga melibas dominasi dolar Amerika Serikat ke depannya, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila kita melihat juga begitu terkait ambisi-ambisi yang dimiliki oleh Tiongkok melawan dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global, sebetulnya sudah lama dilakukan oleh Tiongkok. Seperti halnya, nah ini porsi yuan di cadangan devisa global pun juga terus mengalami pertambahan ataupun peningkatan. Bahkan Tiongkok menargetkan dalam waktu dekat porsi yuan dalam cadef global mencapai 5 hingga 10% banyaknya. Tentu kalau rencana ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dengan mulus, bukan tidak mungkin peringkat 3 besar mata uang teratas di dunia mampu diperoleh oleh Tiongkok dengan renminbinya. Apalagi dengan kondisi yang ada, bergejolaknya mata uang negeri paman saya mampu dijadikan peluang juga oleh renminbi untuk lebih bersinar di mata dunia karena dijadikan alternatif dari liarnya dolar Amerika Serikat. Apakah memang akan terwujud renminbi jadi mata uang dunia melawan dominasi dolar Amerika Serikat? Kita nantikan saja.